Selamat kembali beraktivitas. Dan kami lanjutkan pemirsa, kita akan kembali kepada Menteri Agama. Pak Menteri, apakah masih bersama kami? Iya. Baik, tadi kita dengar dari teman yang ada di Milan, Italia, Rizka Wulandari mengatakan bahwa situasi di sana saat ini tengah berkabung, berduka, karena tidak menyangka sebenarnya di momen libur Paskah kedua ini, rangkaian hari suci umat Kristiani, Vatikan memberikan kabar duka. Dan padahal sebenarnya sudah sempat ada harapan ketika Paus muncul di acara Paskah kemarin bahwa Paus akan semakin sehat, namun ternyata Tuhan berkata lain. Nah, saya ingin Anda menyampaikan juga terkait dengan harapan Anda sebagai seorang tokoh agama juga, sebagai sosok yang mengenal baik Paus Fransiskus. Kita melihat begitu panjang perjalanan ia untuk memberikan hidupnya dalam perjuangan kemanusiaan dan juga dalam spiritual. Apa legacy yang bisa kita umat manusia lakukan dalam keseharian kita agar apa yang sudah ia tanamkan ini dapat terus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, keteladanan tidak pernah mati. Jadi idealisme kita terhadap suatu gagasan besar itu tidak pernah mati, ya. Karena itu pesan-pesan Paus yang dipesankan di berbagai tempat, ya, sudah berkali-kali ke Timur Tengah dalam dunia Islam, sudah berkali-kali juga di negaranya kelompok-kelompok agama lain, dan pesannya sangat universal. Dan semua umat beragama itu merasakan kesejukan karena pesan beliau adalah memang pesan-pesan yang komprehensif dan sangat universal. Tapi beliau memesankan sesuatu yang dia lakukan sendiri. Pesan kesederhanaan. Kami jadi saksi betapa repotnya kami menjadi panitia kehadiran beliau di Indonesia. Kita menyiapkan, membayangkan nanti itu akan ada mobil yang bagus, atau mungkin juga anti peluru atau mobil. Nah, ternyata dalam rapat-rapat itu ada pesan yang kami peroleh dari beliau sendiri, ya, melalui asistennya. Tidak mau menggunakan mobil besar, mobil mewah. Ya, maka itu kunjungan ke Indonesia pakai mobil murah tuh. Kemudian tidak mau menggunakan hotel berbintang. Maka itu dia tinggalnya nginapnya di kedutaan Vatikan itu, ya. Kemudian juga tidak ingin ada protokol yang berlebihan. Ada makanan yang mewah dan segala. Pokoknya dia maunya yang serba sederhana. Saya perhatikan juga sepatunya, ya. Saya pikir sepatunya mungkin ada sepatu khusus. Ternyata sepatunya juga sepatu, ya, sama dengan sepatu saya lah. Bukan sepatu mewah. Dan kemudian juga aksesoris yang ada di dalam badannya, misalnya tanda-tanda atribut-atribut uniform. Itu juga bukan sesuatu yang saya membayangkan itu semuanya akan bobot emasnya lebih dominan, ya. Tapi ternyata juga saya melihat ada kesederhanaan dalam diri beliau. Pecinya juga yang itu juga sepertinya bukan peci baru, ya, karena saya tatap. Nah, jadi itu pelajaran berharga buat kita semua para pemimpin agama, bahwa ternyata kesederhanaan itu tidak akan mengurangi kebesaran sebuah nilai yang kita akan kembangkan, ya. Kita juga teringat dengan Nabi Muhammad, ya. Kita juga teringat juga tokoh-tokoh kemanusiaan lain seperti Siddhartha Gautama yang rela meninggalkan istana dan masuk bergabung dengan kelompok-kelompok biksu yang di tengah hutan belantara hidup dengan sangat sederhana. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, nilai-nilainya sampai sekarang monumental. Jadi nilai-nilai monumental itu memang tertancap di dalam diri seorang sosok figur yang sangat tulus, sangat ikhlas, dan sangat bersahaja, ya. Nah, sesuatu yang besar tidak mesti harus lahir dari orang besar. Sesuatu yang besar tidak mesti harus lahir dari ketokohan yang sangat dielu-elukan. Tapi justru kesederhanaan itu bisa melahirkan sesuatu yang sangat mendasar. Nah, kesan yang perlu kita pelajari dari beliau juga, ya. Negara manapun juga dikunjungi itu diterima dengan baik, ya. Jadi seolah-olah mereka kedatangan tamu yang sangat agung, ya. Ketika ya berkunjung di Timur Tengah di beberapa negara, kan, termasuk Dubai. Ketika memang pernah lama kan tinggal di beberapa negara Timur Tengah, ya. Maka itu bahasa Arabnya juga bisa bagus, ya. Nah,
poin pembelajaran yang perlu kita petik dari beliau bukan saja kesederhanaan, tetapi bahasa tubuhnya ya. Ya, body language itu sangat tawadu. Senyumannya, coba kita lihat di fotonya, selalu terbuka senyum. Nggak ada kesan ketus, nggak ada kesan jengkel, nggak ada kesan kecewa, nggak ada kesan power struggle, nggak ada kesan menakutkan. Ya. Kesan kebersajaan itu muncul. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua, para tokoh umat beragama, ya, bahwa mari kita mengedepankan hati yang sangat tulus, maka itu akan diterima oleh semua pihak, apapun di hadapan kita, siapapun di hadapan kita. Nah, saya juga banyak ditanya ketika banyak berkunjung di beberapa negara ya, atas bagaimana kok caranya mengundang paus datang ke Istiqlal. Ya, mereka juga ingin mengundang, caranya seperti apa ya. Saya bilang, ya prosedur awalnya kami memang 3 kali mendapatkan informasi, ya kan. Pertama, kedatangannya ke Indonesia itu terhambat karena COVID. Jadi sebelum COVID itu sudah ada rencana mau berziarah ke Istiqlal, ke Vatikan, kan tetanggaan. Kemudian habis COVID, nah itu ada pemilu lagi kan. Jadi ditunda lagi, jangan sebelum pemilu nanti ada masalah politik dan sebagainya kan. Jadi pemilu kada, pemilu apa, pokoknya ada saran situasi politik tidak kondusif untuk dikunjungi. Tapi setelah datang, ternyata semua kelompok partai politik manapun juga itu datang dan tidak ada isu politiknya sama sekali. Jadi ini satu hal yang sangat penting ya, bahwa kalau orang itu berhati jujur, tulus, ikhlas, dan fully hanya untuk humanity, kemanusiaan, maka itu saya ingat dengan pepatah bahasa Arab itu, kullu ma kharaja minal qalb waqa fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, maka itu pun juga akan diterima oleh hati yang sangat dalam. Nah, teladan buat kita semuanya, terutama para tokoh agama ya. Tidak perlu kita marah-marah untuk merealisasikan pesan-pesan Tuhan. Ternyata pesan Tuhan bisa direalisasikan dengan senyum. Tidak perlu menggunakan fasilitas mewah untuk ya menebarkan kebajikan. Ternyata juga dengan cara yang sederhana pun juga bisa menebar kemana-mana. Dan satu poin yang sangat berharga buat saya pribadi, walaupun dia Katolik, tetapi berkali-kali beliau memberikan himbauan terhadap keadaan Timur Tengah supaya hentikan segera peperangan itu ya. Menghimbau juga kepada pemerintah Israel ya agar menghentikan pengeboman yang dianggapnya sebagai sangat tidak berperi kemanusiaan. Ya, padahal kita tahu bahwa beliau bukan umat Islam yang mayoritas yang menjadi korban di Hamas di Palestina di sana itu. Tapi yang namanya kekerasan itu pun juga akan ditolak secara universal. Apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina itu, apalagi sekarang kita lihat, Masya Allah, anak-anak kecil mati di dalam kemah yang sedang kelaparan, kedinginan, tapi dihantam lagi dengan bom. Nah, saya kira beliau juga terbebani oleh pemberitaan-pemberitaan ya. Maka itu sebagai tokoh umat beragama, penderitaan apapun yang dialami oleh umat manusia dimanapun juga, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, pasti juga sebagai tokoh agama ikut terbebani. Nah, mudah-mudahan kepergian beliau itu juga menjadi pembelajaran penting buat kita semuanya. Ya. Baik, pesan kesederhanaan, pesan agar tulus ikhlas, dan juga pesan menjaga terus kemanusiaan dan cinta damai ini merupakan hal-hal yang bisa kita contoh dan kita lanjutkan dalam kehidupan ini setiap harinya. Terima kasih Menteri Agama Nasaruddin Umar telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pandangan bersama kami di Breaking News Berita 1. Salam sehat, selamat kembali.